Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena kasih setianya yang senantiasa boleh kita kecap, kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita. Dari malam hari sampai pagi hari ini kita dibangunkan dalam tubuh yang diberkati dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan untuk itu kita akan bersegera memulai segala tugas tanggung jawab kita, aktivitas dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, seperti biasa, sebagai orang percaya, orang yang beriman, maka kita akan memulai di dalam perenungan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa kami alami dan kami rasakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Saat ini sebelum kami memulai seluruh tugas tanggung jawab kami di hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, menyadari akan segala keterbatasan yang kami miliki, kami mohonkan dengan rendah hati. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hikmat Tuhan bersama dengan kami, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, dengan rendah hati kami mohonkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita siapkan sama-sama untuk kita baca secara bersama-sama. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita mulai. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita dalam Sapaan Pagi pada saat ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian ayat yang menyatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini dia. Nats ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam tulisan dalam surat Ibrani ini secara sistematis, kita dapat melihat pada pasal 4 ayatnya yang ke-14. Jadi pasal 5 ini masih meneruskan dari Ibrani pasal 4 ayat 14. Di bawah judul perikop Yesus sebagai imam besar. Nah, itu dia. Jadi ini menceritakan bagaimana Allah sendiri yang menetapkan, Allah sendiri yang mengutus, Allah sendiri yang menyatakan bahwa menurut peraturan Melkisedek bahwa Imam Melkisedek bahwa Yesus telah memenuhi peraturan-peraturan itu. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dia adalah Allah, Dia adalah anak Allah
dan dia di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, dalam melaksanakan misinya di tengah-tengah dunia ini, dia juga memenuhi peraturan Imam Melkisedek sehingga ia pun disebut sebagai imam. Itu dia. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop Yesus sebagai imam besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di sini adalah berbagai status yang melekat di dalam diri Yesus. Kita tahu dia adalah inkarnasi dari Allah, sehingga dia disebut sebagai anak Allah. Dia juga adalah imam besar itu, menurut peraturan Melkisedek. Tetapi sekali lagi, tidak sedikit pun kita dapati di dalam diri Yesus itu hal-hal yang berkaitan untuk melakukan segala sesuatu itu yang berdasarkan dari apa yang dipikirkannya. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, apa yang aku katakan kepadamu itu berasal dari Bapa-Ku. Dan hal ini sebenarnya mau memperlihatkan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus melakukan misinya itu dalam ketaatannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia anak Allah. Tetapi dia taat dan dia belajar dari apa yang dia derita. Artinya juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, sekalipun dia harus menjalani jalan penderitaan, ia taat menjalani. Karena apa? Karena memang itulah misinya yang melekat di dalam dirinya dan yang harus ia kerjakan dan yang harus ia lakukan di dalam dunia ini. Dia sadari itu. Sehingga beberapa kali dinyatakan di dalam firman Tuhan bagaimana ia taat bahkan sampai ia mati di atas kayu salib. Ia jalani itu semua dalam ketaatan. Pergumulannya di Taman Getsemani misalnya ketika ia katakan, jikalau mungkin cawan ini lalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu ya Bapa. Hal ini juga hendak memperlihatkan bahwa ia taat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya buat kita adalah belajar dari ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah sejauh mana kita dalam menjalani hidup ini benar-benar juga menjadi orang yang taat. Dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam mengerjakan dan melakukan apa yang Allah Bapa Sorgawi perintahkan di dalam hidup kita melalui firman-Nya, sejauh mana kita sudah taat. Kenyataannya, mari kita lihat realitasnya dan kita akui bersama bahwa kita manusia seringkali diperhadapkan dengan berbagai cobaan dan godaan. Sehingga tidak sedikit di tengah-tengah godaan dan cobaan itu pada akhirnya kita menjadi manusia yang tidak taat. Mari jujur bahwa seberapa dalam sih sesungguhnya kita benar-benar menghayati dan merenungkan firman dan melakukannya di dalam hidup kita? Seringkali tidak terjadi. Tidak usah jauh-jauh dalam kehidupan keluarga saja misalnya. Tidak sedikit keluarga yang pada akhirnya berada di dalam satu pergumulan besar di tepi jurang yang dalam, oleh karena rumah tangganya terancam, oleh karena apa? Ketidaktaatan sebagai seorang suami, ketidaktaatan sebagai seorang istri, yang pada akhirnya tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, yang pada akhirnya juga mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan untuk menjaga kesucian dan kekudusan rumah tangga mereka.
Mereka berada di ambang pintu kehancuran dalam rumah tangga mereka. Tidak sedikit rumah tangga yang berhadapan dengan persoalan itu. Sekali lagi persoalannya, sumbernya hanya satu, oleh karena ketidaktaatan kita terhadap ajaran perintah firman Tuhan. Tidak sedikit juga kita yang mengalami kegagalan di dalam kita berupaya untuk membangun satu kehidupan yang lebih baik lewat pekerjaan, lewat usaha-usaha kita, lewat tugas tanggung jawab kita. Oleh karena apa? Kita tidak taat dengan firman Tuhan, akibatnya menjadikan kita orang yang tidak jujur. Kita berdusta, kita dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita tidak jujur. Dan hal yang tidak jujur, hal yang penuh dengan dusta itu dalam sebuah pekerjaan itu tidak akan pernah membuahkan kebaikan dalam hidup kita. Tidak akan pernah membuahkan kesuksesan dan keberhasilan dalam kita membangun masa depan kita. Tidak akan pernah. Oleh sebab itu, di dalam kita mengerjakan dan melakukan segala perintah Tuhan, di dalam kita belajar untuk menjadi seorang yang taat, maka renungkanlah dengan sungguh-sungguh. Jadilah pribadi yang taat kepada Allah. Mungkin kau akan bertanya, bagaimana caranya Pak Pendeta? Di tengah berbagai realitas yang ada, godaan dan cobaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, bahkan juga dalam kehidupan pelayanan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan? Satu hal, mulailah dengan tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamatmu. Itu dulu. Karena dengan beriman sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau tidak akan punya kekhawatiran apapun di dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah punya ketakutan di dalam hidupmu. Engkau tidak pernah bimbang dan ragu di dalam hidupmu. Karena engkau meyakini dan percaya, iman percaya kepada Kristus, dan Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan engkau dalam seluruh realitas hidupmu. Pertama, beriman dulu, tetap teguh dalam iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau meyakini dalam iman itu, engkau mengerjakan dan melakukan apa yang Ia ajarkan dan apa yang Ia perintahkan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman ini penting. Karena kalau kita katakan, kita percaya tetapi kita tidak melakukan perintahnya, itu sama saja kita tidak beriman. Itu sama saja kita tidak percaya. Kita katakan, Yesus engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, engkaulah kekuatanku. Tetapi dalam realitas kehidupan ini baru ada pergumulan sedikit kita sudah goyah. Baru ada angin kecil-kecil, angin sepoi-sepoi tiup kita, persoalan masalah batu kerikil kecil. Kita sudah terjengkang, kita sudah terjatuh. Karena apa? Karena kita tidak mengimani dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang beriman, dia katakan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan di dalam hidupnya, dia katakan, aku bersama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepadaku. Itu iman percayanya, itu keyakinannya. Di tengah badai sekalipun ia harus berjalan, maka ia meyakini bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Sekalipun sulit langkahnya, dia meyakini bahwa Tuhan akan menggendong dia. Itu iman kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau engkau ingin mengalami kehidupan yang baik, maka Injil Yohanes 3:36 mengatakan demikian. Yohanes 3:36 dia katakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itu dia. Itu sebabnya saya katakan tadi berdasarkan firman Tuhan ini, mulailah dengan komitmen berimanmu dengan sungguh-sungguh. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat, maka ia akan sungguh-sungguh meyakini bahwa ia tidak pernah menjalani kehidupan ini sendiri. Ia meyakini bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun dan memimpin memerintah di dalam hati dan pikirannya. Ia meyakini bahwa sebelum ia melangkah pada hari esok, sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Raja pada hari esok. Masa depan, hari ini, esok, dan masa depan, ia adalah Raja dan dialah yang akan berkuasa di dalam kehidupan setiap orang yang beriman dan orang yang percaya. Sehingga engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Itu sebabnya firman mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal.
Kalau keselamatan saja, kehidupan yang kekal saja dijaminkan, apalagi hanya hidup-hidup yang saat ini kita jalani. Kehidupan yang kita jalani saat ini. Pasti sudah jelas Tuhan jaminkan semuanya. Tetapi sebaliknya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jangan engkau lepaskan iman percayamu. Jangan. Atau jangan engkau ragu-ragu dalam beriman, setengah-setengah. Sebentar percaya, sebentar takut. Sebentar percaya, sebentar ragu. Sebentar percaya, sebentar bimbang. Firman Tuhan mau katakan, percaya saja, yakini, imani. Maka engkau akan melihat kehidupan yang kekal. Tetapi kalau engkau bimbang, ragu, dan tidak meyakini akan penyertaan Tuhan, dan tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, Tuhan atas hari ini, Tuhan atas esok hari, Tuhan atas masa depan, yang menjanjikan kehidupan yang kekal. Kalau engkau tidak meyakini itu, maka firman Tuhan mengatakan, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Engkau akan mengalami murka Allah, engkau akan mengalami berbagai hukuman, pergumulan, dan persoalan itu akan terjadi di dalam hidupmu. Oleh sebab itu sekali lagi, tetap beriman kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Hal berikutnya juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Mari kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, di sana dikatakan demikian. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, di sana dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini dia Bapak Ibu dan saudara-saudara, persoalan yang sangat mengemuka di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita lebih taat kepada apa yang kita lihat daripada apa yang tidak kita lihat. Kita lebih taat kepada manusia daripada kita taat kepada Allah. Mungkin kita berpikir, Allah tidak kelihatan kok. Tetapi kepada manusia kita melihat dan kita taat kepada mereka. Apa yang diperintahkan atasan kita, apa yang diperintahkan oleh orang yang mempunyai jabatan, orang yang hebat, orang yang terpandang. Kita lebih taat dengan mereka daripada kita mentaati Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman memberitakan kepada engkau, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, jangan taat kepada manusia, tetapi belajarlah taat kepada Allah. Artinya juga begini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau engkau tahu, engkau punya tugas tanggung jawab. Engkau punya hal-hal yang dipercayakan untuk engkau kerjakan. Harusnya yang terbangun di dalam dirimu begini. Sebagaimana engkau setia dan taat di dalam melakukan tugas tanggung jawabmu, harusnya ketaatanmu kepada Allah melebihi dan melampaui ketaatan dan kesetiaanmu di dalam melakukan tugas tanggung jawabmu. Itu dia. Sehingga di sana tidak akan terlihat bahwa engkau lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, mari belajar hidup dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah dimulai dari beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan segala perintahnya. Hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita juga dalam ketaatan itu menunjukkan dan memperlihatkannya dengan melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga iman percaya dengan perilaku kita berbanding lurus dalam menjalani kehidupan. Dan di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya ketika saudara akan menjalani hari ini, di tengah berbagai tugas tanggung jawab saudara, di tengah keluarga, di tengah juga masyarakat, dalam pekerjaanmu, juga dalam pelayananmu, maka belajarlah untuk taat kepada Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena dalam ketaatan itulah engkau akan melihat masa depan. Hal-hal yang baik akan engkau lihat. Bukan saja dalam dirimu, tetapi juga akan dialami oleh keturunanmu yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Syukur kami kepadamu ya Allah. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerjakannya lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus.
Menjadikan kami anak-anak yang taat dalam kami hidup beriman kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan apa yang Engkau Bapa perintahkan untuk kami lakukan. Kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun dan memimpin kami hari lepas hari, hingga kami senantiasa memuliakan dan memasyurkan nama-Mu di dalam dunia ini. Bapak Surgawi berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak cucu. Mereka yang sakit, mereka yang lemah sembuhkan. Mereka yang bekerja, mereka yang melayani sertai. Syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Allah kami yang senantiasa menuntun dan memimpin seluruh jalan hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.